Dewi Sinta Buke, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Medan akan melaksanakan PPL Aksi 3 pertemuan kedua. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah masuk semuanya, Nak? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa. Kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Ibu mau absensi dulu. Hadir semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Nak? Oh, Alfa. Kemudian si Fajar. Fajar sakit ya, Nak ya? Oke, berarti cuma 2 orang ya yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu mau lihat dulu kesiapan kalian untuk menerima pembelajaran. Sudah rapi kah? Iya, lihat. Masukkan bajunya. Ada lagi baju yang keluar? Lihat di bawah kolong mejanya. Iya, lihat di bawah kolong mejanya. Apakah ada sampah? Iya, kalau ada sampah sana ikuti. Sekarang sebagai wujud nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu-lagu nasional yang kali ini dipimpin oleh Apri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Garuda Pancasila adalah salah satu lagu nasional telah kita nyanyikan tadi. Tentu di dalam hati kalian, di dalam perasaan kalian, ada nilai yang terkandung di dalam Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada salah satu di antara kalian, apa nilai yang terkandung di dalam syair lagu tersebut? Ada yang bisa? Nilai yang terkandung dalam lagu Garuda Pancasila yaitu 1. Nilai semangat, 2. Nilai nasionalisme, dan 3. Nilai demokrasi. Iya, ada nilai nasionalisme, nilai semangat, nilai demokrasi. Ibu mau tanya nilai nasionalismenya yang mana? Nilai nasionalismenya yaitu dalam diri itu ada yang bermakna rakyat Indonesia adalah berjuang lebih merdeka Indonesia. Oke, perjuangan ya. Kemudian nilai semangatnya. Semangatnya dalam diri itu ayo maju maju. Oh, ayo maju-maju semangat ya. Kemudian tadi ada nilai demokrasinya. Nilai demokrasinya yaitu karena Pancasila sebagai dasar negara kita ini yang terdapat dalam Keselamatan. Iya, berarti ada kaitannya terhadap pembelajaran kita hari ini ya? Iya, karena Pancasila adalah dasar negara, kemudian di dalam dasar negara itu ada pelaksanaan demokrasi yang kita laksanakan di nilai sila keempat ya. Manfaatnya ialah dengan mengikuti pembelajaran kita hari ini, nantinya kalian mampu menjelaskan ya Nak ya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang pelaksanaan demokrasi, tentang makna demokrasi, tentang hakikat demokrasi, dan proses dinamika demokrasi di Indonesia. Apa-apa saja materi kita minggu lalu, supaya nanti dalam presentasi dia tidak lupa dan dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Lalu kita mempelajari tentang Pancasila dan kewarganegaraan yang dimasukkan ke dalam hakikat demokrasi, klasifikasi demokrasi. Iya, tepat sekali ya Nak ya. Nah, itu ada kaitannya nggak terhadap pembelajaran kita hari ini? Ada. Kaitannya apa Nak? Tentang klasifikasi demokrasi. Iya, hari ini kalian presentasi ya. Lalu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Hari ini kita melanjutkan sifat dari pembelajaran model problem based learning, yaitu nak menyajikan hasil. Di menyajikan hasil ini nanti kalian akan melakukan presentasi dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Setelah menyajikan hasil, kita akan melanjutkan yang namanya menganalisa dan mengevaluasi, di mana nanti jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan dari kelompok penanya kalian analisa dan kalian berikan sebagai masukan untuk melengkapi hasil diskusinya, dan itu nanti diutarakan di kesimpulan. Bisa ya kelompok 1 ya? Kelompok 2 bisa? Iya, kelompok
Kelompok 3? Kelompok 4? Iya. Kita lanjutkan yaitu dengan presentasi pertama dari kelompok 1. Pagi teman-teman semua. Mohon perhatiannya ya. Intinya kami di sini sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kami memulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri. Dimulai dari saya, Adit Cynthia Bella. Saya presentasi sebentar. Baiklah, kami akan memulainya. Kita ketahui bersama-sama bahwa di Indonesia ini ada 4 macam demokrasi yang pernah berlaku. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan yang keempat demokrasi Pancasila era reformasi. Dari kami, dari kelompok 2, yaitu mengapa dalam suatu negara harus ditegakkan demokrasi? Dalam suatu negara harus ditegakkan demokrasi. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Tujuan demokrasi yang selanjutnya adalah untuk mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demikian dia presentasi dari kelompok 1 terkait hasil diskusi mereka. Mari kita berikan aplaus. Selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan terlebih dahulu alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Citra Sitora. Saya kalian Masita. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri adanya sentralisasi kekuasaan. Sekian dari presentasi kami membuka sesi tanya dan jawab. Saya Valentina. Pertanyaan saya, apa yang disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin? Saya menjawab pertanyaan kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan seluruh kebijaksanaan berpusat kepada pemimpin negara. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Yaitu demokrasi Pancasila era reformasi. Ciri-cirinya pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Adanya pemilu secara berkesinambungan. Adanya peran-peran kelompok publik. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya dari Tiga Paliwan Panjaitan. Saya dari kelompok 1. Saya bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Suatu negara disebut demokrasi bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut, yaitu negara hukum, kontrol masyarakat. Yang presentasi kami pamit undur diri. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih ya semuanya. Ya. Baik kata pepatah, tak kenal nama tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan nama saya Rebecca Sinaga dan rekan saya Rebecca Christina Manula. Nama saya Karla Purba. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makna dan klasifikasi demokrasi. Macam-macam demokrasi yang berlaku di Indonesia ialah ada 4. Yang pertama ialah demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia yaitu partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, terfasilitasinya kebebasan individu. Yang keempat, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Sesi tanya jawab kami persilakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja atau suatu negara tergolong sebagai negara demokratis? Apa saja indikator suatu negara tergolong sebagai negara demokratis? 1. Akuntabilitas, yaitu pemegang jabatan yang dipilih rakyat harus bisa mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang akan dan telah dibuat.
Kedua, rotasi kekuasaan dalam demokrasi. Rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan dengan teratur, jadi tidak hanya satu orang yang selalu memiliki jabatan. Sekian hasil presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Mari kita berikan applause yang luar biasa. Sekarang waktunya kalian adalah menganalisis dan mengevaluasi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan adanya sistem demokrasi ini membuat masyarakat dapat berserta secara langsung dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kepemimpinan penduduk. Dan pembelajaran pada hari ini yaitu kita mampu mengevaluasi atau dapat menjelaskan tentang makna dan klasifikasi demokrasi yang dimana demokrasi dapat menjadi yang tadi. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi tadi ialah kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi. Kita dapat mengetahui perbedaan antara demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung. Kita juga mengetahui bahwa demokrasi itu dapat diukur berdasarkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Oke, demikian dia kesimpulan dari kelompok 1. Kita berikan aplaus. Dimulai dari kelompok baik, demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah salah satunya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem pemerintahan yang menetapkan seluruh kebijakan pusat kepada pemimpin negara. Dan dalam demokrasi ini ada kelemahan dan kelebihannya. Dan beberapa kelemahan tersebut dapat terjadi karena tidak adanya supremasi hukum. Dan dengan presentasi kita masing-masing tadi kita dapat kita harapkan masing-masing dari kita dapat mengetahui arti demokrasi dan macam-macamnya. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Oke, luar biasa kesimpulan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk menguji pengetahuan kita terhadap materi kita hari ini, Ibu Batura, silahkan dijawab dalam waktu 5 menit dan akan kita bahas. Oke, sekarang kita periksa ya, Nak ya. Kita bahas satu persatu. Kita ketahui asal usul demokrasi ialah berasal dari asal kata bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat, yaitu C. Demos dan Kratos. Iya, benar ya? Iya, jawaban nomor 1 adalah C. Silahkan diperiksa. Yang kita jawab bersama. Yang dimaksud dengan demokrasi sejatinya ialah pemerintahan yang mencerminkan hasil dari kesepakatan bersama masyarakat secara global yang nantinya diharapkan mampu menyelesaikan masalah rakyat itu sendiri. Maka demokrasi adalah apa jawabnya? B. Pemerintahan dari dan untuk rakyat. Itu dia ya. Silahkan jumlahkan benarnya dengan ukur LKPD-nya dan soal pengetahuannya ke depan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau meminta kalian melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Kita mampu lebih memahami, kita mampu lebih mengerti tentang demokrasi di sebuah negara dan mampu memahami nilai demokrasi sehingga kita berharap agar kita semua dapat menjadi penerus yang lebih baik. Selanjutnya refleksi dari kelompok 4. Dari kami yaitu tentunya kita sama-sama semakin paham betapa pentingnya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat kita semua karena kita juga mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tapi jangan lupa untuk belajar di rumah dan membuat satu resume dari materi-materi kita hari ini. Siapa yang buat doa hari ini? Iya, kakak. Silahkan